Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita akuntansi manajemen kuliah ke-6 mengenai biaya, volume, dan laba sebagai alat perencanaan laba. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Hubungan antara biaya, volume, dan laba. Hubungan antara biaya, volume, dan laba memegang peranan yang sangat penting sehingga dalam pemilihan alternatif tindakan dan perumusan kebijakan untuk masa yang akan datang, manajemen memerlukan informasi untuk menilai berbagai macam kemungkinan yang berakibat pada berbagai laba yang akan datang. Analisis CVP atau Cost Volume Profit yaitu suatu analisa yang menggambarkan bagaimana perubahan biaya variabel, biaya tetap, harga jual, volume penjualan, dan bauran penjualan akan mempengaruhi laba perusahaan. Analisis ini mencakup studi tentang hubungan di antara faktor-faktor berikut ini. Yang pertama adalah harga jual, volume atau tingkat aktivitas, biaya variabel per unit, total biaya tetap, dan komposisi produk yang dijual. Berbagai asumsi dan keterbatasan dalam analisa CVP yaitu sebagai berikut. Yang pertama, biaya yang berkaitan dengan tingkat penjualan saat ini telah memisahkan elemen biaya variabel dan biaya tetap. Yang kedua, biaya tetap senantiasa tetap selama periode yang dipengaruhi oleh keputusan manajemen yang telah diambil. Yang ketiga, biaya variabel berubah secara langsung atau proporsional dengan penjualan selama periode yang dipengaruhi oleh tingkat atau keputusan manajemen. Selanjutnya yang keempat, dibatasi pada situasi di mana kondisi ekonomi dan kondisi lainnya dianggap stabil. Pada kondisi inflasi yang tinggi misalnya, apabila sulit untuk memprediksi penjualan dan atau biaya lebih dari beberapa minggu ke depan, maka akan beresiko menggunakan analisis impas atau break even point untuk mengambil keputusan. Yang kelima, analisis impas dan biaya volume laba atau CVP merupakan pedoman untuk mengambil keputusan. Analisa ini mampu menunjukkan keputusan tertentu, akan tetapi faktor-faktor lainnya seperti hubungan pelanggan dan karyawan dan mengarahkan pada suatu keputusan yang mungkin berlawanan dengan hasil analisis. Konsep margin kontribusi. Margin kontribusi yaitu selisih antara harga jual per unit dan biaya variabel per unit. Besaran untuk menutup biaya tetap dan memberikan keuntungan per unit. Margin kontribusi per unit sama dengan 100.000 jika ditunjukkan di dalam tabel, menunjukkan bahwa setiap unit produk yang dibuat akan menyumbang margin kontribusi sebesar 100.000 rupiah. Dengan konsep tersebut, format perhitungan laba sebelumnya juga berfaedah sebagai alat perencanaan. Format ini memungkinkan perusahaan memproyeksikan keuntungan pada setiap tingkat aktivitas dalam kisaran relevan. Misalnya, perusahaan memproyeksikan tingkat penjualan VCD sebanyak 1.000 unit yang sebelumnya adalah 800 unit. Maka labanya menjadi 30 juta rupiah. Berikut ini adalah rasio margin kontribusi atau RMC. Margin kontribusi dapat dinyatakan dalam suatu persentase dari pendapatan penjualan. Rasio margin kontribusi sama dengan sebagai berikut. RMC atau rasio margin kontribusi sama dengan margin kontribusi dibagi dengan penjualan. Semakin tinggi RMC atau rasio margin kontribusi, maka akan semakin baik. Dapatkah Anda menjelaskan analisisnya mengenai komposisi produk yang akan dijual? Penggunaan laba operasi dalam analisis CVP atau Cost, Volume, and Profit. Pada dasarnya ada tiga faktor yang mempengaruhi laba, yaitu biaya, harga jual, dan volume. Mengenai volume penjualan dan volume produksi. Berikut ini adalah gambaran dari siklusnya, yaitu biaya, harga jual, volume penjualan, dan volume produksi yang mempengaruhi
analisis CVP. Biaya yang timbul untuk pengolahan suatu produk atau jasa akan mempengaruhi harga jual. Tinggi rendahnya harga jual akan berpengaruh terhadap volume penjualan. Selanjutnya, volume penjualan akan menentukan volume produksi, dan pada gilirannya, besar kecilnya volume produksi akan berpengaruh terhadap biaya. Pola perilaku dan fungsi biaya. Penentuan pola perilaku biaya berkaitan dengan pemisahan biaya ke dalam unsur tetap dan biaya variabel untuk keperluan perencanaan dan pengendalian biaya. Hubungan antara biaya total dengan hubungan kegiatan perusahaan dinyatakan dalam fungsi biaya sebagai berikut. Biaya total sama dengan biaya tetap total ditambah dengan biaya variabel total. Untuk penyederhanaan, dianggap pola tersebut berbentuk linear atau garis lurus, oleh karena itu berlaku asumsi sebagai berikut. Yang pertama, hubungan teknis antara input dan output bersifat linear. Jumlah input yang diperlukan harus sama dengan jumlah input yang digunakan, serta harga perolehan input bersifat linear dengan kuantitas input yang digunakan. Analisis impas atau BEP atau break even point merupakan salah satu bentuk analisis hubungan antara biaya, volume, dan laba. Digunakan salah satu sebagai alat bagi manajemen untuk menyusun perencanaan laba. Ada beberapa teknik dalam analisis impas. Yang pertama ada teknik aljabar. Impas ditentukan menggunakan persamaan aljabar, yaitu sebagai berikut. Penghasilan total sama dengan biaya tetap total ditambah biaya variabel total. Jika harga jual per unit sama dengan P, unit yang dijual atau diproduksi sama dengan X, dan biaya tetap total adalah A, serta biaya variabel total adalah B, maka akan dibentuk sebagai berikut. Sehingga secara aljabar, impas atau BEP dinyatakan sebagai berikut, di mana X sama dengan A dibagi P min B, dan PX sama dengan A dibagi 1 min B dibagi P, di mana harga jual sama dengan P, dan X adalah unit yang dijual atau yang diproduksi, serta A itu adalah biaya tetap total dan B adalah biaya variabel total. Kedua persamaan berikut dapat dinyatakan menjadi sebagai berikut. BEP rupiah sama dengan biaya tetap total dibagi dengan 1 min biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Dan BEP per unit sama dengan fixed cost dibagi dengan penjualan per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Contoh soal. Jika harga jual per unit sebesar 30.000 dan biaya variabel per unit adalah 16.500 serta biaya tetap total per tahun sama dengan 148.500, maka BEP dapat dihitung sebagai berikut. BEP rupiah sama dengan 148.500 dibagi dengan 1 min 16.000 dibagi 30.000, maka BEP rupiahnya adalah 330.000 rupiah. Sedangkan BEP per unitnya adalah sebagai berikut. 148.500 dibagi dengan 30.000 dikurang 16.500, maka didapat BEP per unitnya adalah 11 unit. Agar perusahaan memperoleh impas, maka harus menjual produknya sebesar 11 unit atau senilai 330.000 rupiah. Asumsi-asumsi analisis impas atau BEP. Yang pertama, harga jual per unit tidak berubah-ubah pada berbagai volume penjualan. Yang kedua, perusahaan berproduksi pada jarak kapasitas yang relatif konstan. Yang ketiga, biaya dapat dipisahkan dalam biaya tetap dan biaya variabel. Yang keempat, jumlah perubahan persediaan awal dan persediaan akhir tidak berarti. Yang kelima, jika perusahaan menjual lebih dari satu macam produk, komposisi produk yang dijual dianggap tidak berubah. Teknik grafik.
Titik impas merupakan pertemuan antara grafik penghasilan total dengan grafik biaya total dalam satu bidang sumbu tegak, yaitu penjualan atau biaya dalam rupiah, dan sumbu datar atau volume penjualan atau produksi dalam unit. Sebelum membuat grafik, terlebih dahulu dibuat perhitungan penghasilan total pada berbagai tingkat volume kegiatan atau penjualan atau produksi dalam jarak kapasitas tertentu. Contohnya, harga jual per unit adalah 2.000, biaya variabel per unit adalah 500 rupiah, dan biaya tetap total dalam jarak kapasitas 0 sampai 200 unit adalah 180.000. Berikut ini adalah gambaran dari teknik grafik. Di kolom kedua itu adalah kolom ke-1 dikali dengan harga per unit. Kolom keempat adalah kolom ke-1 dikali dengan biaya variabel per unit. Kolom kelima sama dengan kolom keempat ditambah kolom ketiga, dan kolom keenam sama dengan kolom kedua dikurangi dengan kolom kelima. Kolom pertama itu adalah volume penjualan per unit, yang kedua adalah penjualan total rupiah, yang kolom ketiga adalah biaya tetap total rupiah, kolom keempat adalah biaya variabel total rupiah, dan kolom kelima adalah biaya total, serta kolom terakhir adalah laba atau rugi, kolom laba atau rugi. Berikut ini adalah gambaran kurva dari grafik yang telah kita gambarkan tadi. Yang pertama itu ada garis penghasilan dari 0 sampai dengan 400. Yang kedua itu ada biaya variabel atau garis total biaya variabel, antara biaya variabel dan biaya tetap total. Terus yang ketiga ada garis biaya tetap. Nah, di situ digambarkan perpotongan garis tersebut adalah titik impas, di mana daerah laba itu berwarna merah jambu, dan yang daerah ruginya itu di bawah titik impas yang berwarna merah keorenan. Penjelasan dari gambar kurva tersebut adalah sebagai berikut. Garis penghasilan total dibuat dengan menarik sebuah garis yang memotong titik-titik hubungan antara volume penjualan dalam unit kolom 1 dengan penjualan total, yaitu kolom 2. Selanjutnya, garis biaya total dengan cara menarik garis yang memotong titik-titik hubungan antara volume penjualan kolom 1 dan unit dalam biaya dalam rupiah, unit dengan biaya dalam rupiah, yaitu di kolom 5. Selanjutnya, garis penghasilan total berpotongan dengan garis biaya total pada sebuah titik tersebut, yaitu titik impas. Jarak antara garis penghasilan total dengan garis biaya total di daerah sebelum titik impas disebut daerah rugi, sedangkan yang ada di atas titik impas disebut daerah laba. Persamaan biaya volume laba atau cost volume profit. Analisis hubungan biaya volume laba terhadap perusahaan atau perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi laba dapat dibuat dengan cara persamaan PVP sebagai berikut, yaitu total penghasilan sama dengan biaya tetap ditambah dengan total biaya variabel ditambah dengan laba. Maka persamaan di atas sebenarnya berasal dari persamaan aljabar, yaitu PX sama dengan A ditambah BX ditambah C. Dalam hal ini C adalah laba. Contohnya sebagai berikut. Penentuan impas dengan menggunakan persamaan biaya volume laba adalah sebagai berikut. Jika diketahui total penghasilannya adalah 2.000, total biaya tetapnya adalah 40.000, dan biaya variabel per unit adalah
15.000, maka persamaannya adalah sebagai berikut. 2000X sama dengan 40.000 ditambah 1.500X ditambah 0. Maka 500X sama dengan 40.000, X sama dengan 80 unit. Maka akan tercapai titik impas. Dan apabila perusahaan menginginkan laba sebesar 30.000 jika harga jual dan biaya tidak berubah, maka penjualan produk harus sebesar sama dengan sebagai berikut. 2000X sama dengan 40.000 ditambah 1.500X ditambah dengan keuntungan yang akan kita inginkan, yang diinginkan sebesar 30.000, maka 500X sama dengan 70.000, maka X adalah 140 unit jika menginginkan laba 30.000. Selanjutnya, perubahan harga jual akan mempengaruhi volume penjualan dan laba perusahaan. Contoh, jika perusahaan menaikkan harga dari 2.000 per unit menjadi 2.500, jika volume penjualan tetap yaitu 140 unit, total biaya tetap sama dengan 40.000, biaya variabel 1.500, maka akan mempengaruhi laba dari 30.000 menjadi sebagai berikut. Harga per unitnya dinaikkan dari 2.000 jadi 2.000 menjadi 2.500, maka didapat 2.500 dikalikan dengan 140 unit sama dengan 40.000 ditambah 1.500 dikali 140 ditambah C, maka 350 sama dengan 250.000 ditambah C, maka C sama dengan 350.000 dikurangi 250.000, maka C-nya adalah 100.000 rupiah. Dengan biaya dan volume penjualan tetap, dengan adanya kenaikan harga sebesar 25% akan berakibat terhadap kenaikan laba sebesar 70.000, yaitu 2,33 kali dari 30.000 menjadi 100.000 rupiah. Selanjutnya, analisis CVP terhadap perubahan volume penjualan. Perubahan volume penjualan akan mempengaruhi laba perusahaan dan total biaya. Contoh, jika perusahaan menetapkan penjualan sebesar 175 unit dengan harga jual tetap menjadi 2.000 per unit, total biaya menjadi 40.000 atau total biaya tetap 40.000 dan variabel per unit ada 1.500, maka akan mempengaruhi laba atau total biaya menjadi sebagai berikut. 2.000 dikali dengan 175 sama dengan 40.000 ditambah 1.500 dikali 175 ditambah C, maka didapat 350.000 sama dengan 302.500 ditambah C. C sama dengan 350 dikurangi 302.500, maka C sama dengan 47.500. Dengan harga jual tetap dan adanya kenaikan volume penjualan dari 140 menjadi 175 unit akan berakibat terhadap kenaikan laba sebesar 17.500 dari 30 yang sebelumnya 30.000 menjadi 47.500, atau kenaikannya sebesar 58,3%. Analisis CVP terhadap perubahan biaya variabel per unit. Perubahan biaya variabel per unit akan mempengaruhi laba perusahaan dan total biaya. Contohnya sebagai berikut. Jika biaya variabel naik dari 1.500 menjadi 1.600 sementara harga jual per unit dan biaya tetap serta volume penjualan tetap, maka akan mempengaruhi laba dan total biaya menjadi sebagai berikut. 2.000 dikali 140.000 sama dengan 40.000 ditambah dengan 1.600 dikali 140.000 ditambah C, maka didapat 180.000 sama dengan
264.000 ditambah C. C sama dengan 280.000 dikurangi 264.000. Maka C sama dengan Rp16.000. Dengan adanya kenaikan biaya variabel per unit, maka 1.500 menjadi 1.600 akan menyebabkan penurunan laba sebesar 14.000 yang tadinya adalah 30.000 menjadi Rp16.000. Selanjutnya, jika terjadi perubahan total biaya tetap akan mempengaruhi laba perusahaan dan total biaya sebesar sebagai berikut. Contohnya, jika total biaya tetap naik dari 40.000 menjadi 50.000, sementara harga jual per unit dan biaya variabelnya tetap, maka volume penjualan tetap, maka akan mengakibatkan laba dan total biaya menjadi sebagai berikut. 2.000 dikali dengan 140 sama dengan 50.000 ditambah dengan 100 atau 1.600 dikali 140 ditambah C. Maka 280.000 sama dengan 260.000 ditambah C. Jadi C sama dengan 280.000 dikurangi dengan dikurangi dengan 260.000. Maka C sama dengan 20.000. Adanya kenaikan biaya tetap total dari 40.000 menjadi 50.000 akan menyebabkan penurunan laba sebesar 10.000 dari 30.000 jadi 20 atau 20.000. Selanjutnya adalah quiz. Ini dikerjakan di kertas lembar ya. Dikasih nama, nomor induk mahasiswa, dan dikumpulkan minggu depan. Quotes for today: the more you learn, the more you earn. Sekian kuliah kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.